Putusan kontroversial Majelis Hakim dalam kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moise membuat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin gerah. Karena itu, Kejagung sedang mendalami dugaan ketiga hakim menerima suap untuk memberikan vonis ringan. Hal semacam itu pernah terjadi di kasus Ronald Tanur yang mendapat vonis ringan karena hakim diduga menerima suap. Burhanuddin menuturkan saat ini penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap tiga hakim yang memutus Harvey Moise dengan vonis yang ringan. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan bahwa saat ini Komisi Yudisial tengah melakukan proses untuk memastikan apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. Yang pasti, sesuai instruksi Presiden Prabowo untuk serius menegakkan keadilan terhadap vonis ringan para koruptor dengan menggerakkan dua institusi sekaligus. Langkah ini diambil lantaran Prabowo mendengar langsung respon dari publik terkait vonis tersangka Harvey Moise, di mana Harvey Moise yang hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara meski kasus korupsinya ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Korupsi 300 triliun, di penjara hanya 6,5 tahun dan alasannya katanya karena punya tanggung jawab dan sopan. Kenapa? Ada yang aneh emang. Yang bilang itu aneh fix itu rakyat baru di Indonesia. Kita semua udah tahu kalau itu tuh udah salah dan salah banget. Tapi ya udah bobrok dari akarnya. Ya semoga Allah melindungi kita dari sifat tidak jujur, curang, rakus. Tambahin lagi deh. Pelajaran apa yang mesti kita ambil? Assalamualaikum. Wih, enak ya jadi para koruptor. Udah merugikan uang negara, divonisnya cuman ringan. Makanya nih ya, negara kita tuh hukumnya masih jauh tuh dari rasa keadilan. Ini nih yang bikin di negara kita tuh para koruptor tuh bukannya berkurang, justru malah bertambah gitu. Karena apa? Ya menurut mereka tuh hukum di negara kita tuh bisa dibayar dengan uang. Ya itulah untuk para pejabat-pejabat tinggi yang di atas sana. Kita nih rakyat Indonesia, rakyat yang di bawah, udah mana harus bayar pajak, tapi mereka yang menikmati, mereka juga yang korupsi. Aduh, menurut gue sih emang negara kita nih ya perlu dibenah gitu. Terus pada kemana nih para mahasiswa? Kenapa nggak turun ke jalan buat anggota DPR? Kemana? Kok pada diem? Tutup mata dan tutup telinga ya? Nah, terus ini gimana nih? Udah 300 triliun dirugikan, terus divonis sama hakim cuma 6,5 tahun. Dendanya cuma 1 M. Kok pada diem gitu ya? Bro, yang dirugikan itu 300 triliun. Kenapa harus 271 miliar yang dikembalikan ke negara? Ya kalau bisa sih sama aset-asetnya itu disita. Kalau perlu dimiskinkan biar pada jerah tuh para koruptor. Kalau kayak gini ceritanya mah koruptor pada nyengir-nyengir itu di atas. Orang enak kok merugikan negara sampai triliunan. Divonisnya ringan, asli ringan banget. Nah, coba buat kawan-kawan ya, kasih pendapat kalian nih. Menurut kalian nih apa sih yang perlu dibenah di hukum di negara kita ini? Hakimnya kah? Atau undang-undangnya? Makanya sampai sekarang tuh undang-undang perampasan aset tuh yaitu nggak disahkan gitu. Ya karena ini, menghindari ini. Ya cobalah menurut kalian, coba kasih pendapat kalian gimana nih tentang negara kita ini. Koruptor yang korupsi 300 triliun tapi hukuman cuma 6 tahun 6 bulan. Ya mungkin inilah maksud dari Twitter Pak Prabowo di 2014 lalu. Boleh bohong asal santun, boleh nipu asal santun, boleh nyuri asal santun, boleh korupsi asal santun. Padahal Pak Prabowo sendiri tuh bilang ya akan mengirim pasukan khusus untuk mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Jangankan ke Antartika, depan biji matanya aja bukannya ditangkep, tapi malah dikasih keringanan dan toleransi yang tinggi. Tapi di tengah isu yang koruptor ini yang mendapat keringanan, gua nemu sebuah postingan yaitu seperti ini. Prabowo pecat hakim yang vonis Harvey Moise hanya 6,5 tahun. Diumumkan hari ini korupsi 300 triliun akan dihukum mati. Beredar di sosial media TikTok dan gua cari tahu sumbernya adalah YouTube. Tapi gua coba untuk verifikasi lagi. Setelah gua verifikasi tuh belum ada dan belum banyak juga media-media yang mengulas hal tersebut. Jadi gue pikir adalah percobaan untuk membersihkan nama baik yang mudah-mudahan dan serangan balik
buzzer lagi. Yang kita tahu kalau ada buzzer dari kalangan pemerintah ya anggarannya yang digelontorkan dari APBN kita. Mudah-mudahan enggak gitu. Jadi kalau emang boleh korupsi asal santun, kalau emang boleh nipu asal santun, bagaimana kalau kita didik seluruh keturunan kita dari sekarang untuk hal yang seperti itu? Gimana? Setuju nggak? Setuju dong, setuju dong. Gue setuju banget dengan Profesor Mahfud MD di sini. Keadilan masyarakat bener-bener ngerasa ditusuk sih sama kasus korupsi yang satu ini. Bayangin aja kasus korupsi yang ngerugiin negara sebesar kurang lebih 300 triliun, itu dihukum penjaranya hanya 6,5 tahun. Gara-garanya lebih nampar lagi ke rakyat sih. Alasannya itu karena yang bersangkutan itu berperilaku sopan dan punya keluarga, guys. Lu bayangin di sudut lain ada beberapa kasus hukum yang mereka udah sopan tapi jatuhnya lain dapetinnya tuh. Udah sekarang pajak mau naik ditampar sama kasus-kasus kayak gini, gimana gelombang penolakan terhadap pajak itu nggak semakin tinggi? Rakyat capek-capek disuruh bayar pajak, hasilnya malah lari ke koruptor, dan koruptornya itu dimaafkan seperti ini, guys, dalam tanda kutip ya. Dimaafkan itu ya entah hukumannya dikurangi, entah dendanya dikurangi, tapi alasannya itu karena dia berperilaku sopan. Coba gimana gak greget, guys? Katanya 2045 Indonesia tuh pengen jadi negara emas, negara maju, generasi emas. Kalau kayak gini sih gue jatuhnya malah jadi generasi cemas. Kalau hukumnya berlaku seperti ini terus menerus, ya gimana kita mau percaya ya kalau pajak kita itu akan lari ke pos-pos yang bener, yang seharusnya. Asli gue tuh bingung dengan hukum yang berjalan. Kalau misalkan terus-terusan kayak gini, trust masyarakat lama-lama berkurang nggak sih? Kalau menurut kalian sendiri gimana, guys? Coba tulis di komentar, gue pengen dengar pendapat kalian. Kok masih ada gitu ya netizen yang ngebelain ya suaminya teteh tambang timah yang ngerugiin negara sampai 300 triliun rupiah. Temen aja ngutang cepet 100.000, kalau lu dongkol kan kagak bayar-bayar nih, ditagih nggak bayar. Ini apalagi 300 triliun, emang kelihatannya gede, tapi gua akan coba bandingin ya 300 triliun dibagi dengan jumlah rakyat Indonesia yang ada di Indonesia. Nih gue tunjukin, gua tanya si Meta tuh, berapa kerugian negara karena Harvey Muiz? Negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun akibat kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz. Kerugian ini mencakup bla 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 tuh 2,2 triliun tata niaga, pembayaran biji timahnya 26 triliun, kerusakan lingkungannya 271 triliun. Gue mau nanya Meta juga berapa jumlah penduduk Indonesia. Gue tanya Meta lagi berapa jumlah rakyat Indonesia tahun 2024? Jumlahnya ada 281,6 juta jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS nih ya. Tuh 281,6 juta. Gua tanya lagi sama Meta, 300 triliun dibagi sama jumlah rakyat Indonesia di tahun 2024 berapa ya? Gua tanya berapa jumlah 300 triliun dibagi 281,6 juta. Untuk menghitungnya kita bisa membagi 300 triliun dengan 281,6 juta, itu totalnya 1.065.000. Harvey Muiz ngutang sama lu pada seluruh rakyat Indonesia itu 1 juta. 1 juta lebih dikit. Ini orangnya aja nggak kena gelu, lu udah harus suruh bayar utangnya. Maksudnya kan dia ngerusakin lingkungan, mau nggak mau kan harus dibenerin lagi kan supaya stabil nih lingkungannya. Dan lu memerlukan dana per orang 1 juta yang kemungkinan akan diambilnya gua nggak tahu dari mana ya, pajak atau dari mana gitu. Pokoknya harus dibayarin lagi, dibalikin lagi bener gitu. Kisaran tadi 1 jutaan per orang. Dan kalian tahu kan di penjaranya berapa? 6,5 tahun. Ngerugiinnya 300 triliun. Tulis di komentar, adil apa enggak, atau memang sudah selayaknya seperti itu. Tapi kita harus bayar utangnya 1.065.000. Korupsi 271 triliun terus cuma di penjara selama 6,5 tahun. Banyak banget yang mau. Gua mau deh kalau kayak gitu, sehari dapat 20 juta kagak ngapa-ngapain, ngedon aja di penjara gitu kan selama 6,5 tahun. Terus lu punya harta 271 triliun. Nggak begitu. Jadi begini ya Bambang, gue jelasin. 271 triliun itu bukan seluruhnya milik satu orang, oke? Itu adalah total kerugian negara ya, semuanya
paham di situ ya. Jadi bukan milik satu orang, bukan harta satu orang seperti itu. Cuman tetap aja gitu kan, namanya korupsi pasti banyak banget, paling ke ratusan miliar ada tuh ya udah dikantongin dia. Paham gue, sama-sama marah, sama gue juga marah gitu ya. Makanya kalau menurut gue hukum di negara Indonesia ini untuk koruptor harus lebih diperketat lagi gitu ya. Kalau misalkan lu korupsi, harusnya itu diberlakukan hukuman dimiskinkan satu keluarga sampai keturunan bawah-bawahnya. Begitu menurut gue yang paling pantas sih. Kayak sampai kakek, nenek, cucu semua dikuras semua hartanya sampai kagak ada lagi duit yang dia punya dengan keluarga dan keturunannya, seperti itu. Jadi orang ada efek jerak kalau menurut gue kalau kayak gitu, karena dia pasti mikir, karena nggak kena cuma dia doang. Kalau sekarang kan enggak ya, di negara Konoha ini kan ya, koruptor kan tetap kaya raya walaupun dia dipenjara dan keluar seperti itu kan ya. Terus kalau menurut gue nih, manusia-manusia yang ditangkap dengan kasus ini menurut gue aja ya, misalkan contohnya andaikan gitu ya, bukan yang sebenarnya, paham kan? Tapi menurut gue, piling-piling gue sih, ini orang-orang yang sudah tertangkap adalah kambing hitam dari yang sesungguhnya belum tertangkap, paham nggak? Itu kayak andaian gue aja gitu ya. Kayaknya menurut gue sih kepalanya sih belum ya, masih berlang-lang buana gitu kalau menurut gue doang nih, karena yang ketangkep adalah public figure. Jadi fokusnya aja hanya ke mereka aja gitu loh, karena hanya public figure jadi kayak itu gitu, kesalahannya di situ gitu, yang lainnya nggak dilihat lagi gitu kan, biar isunya tuh terfokus ke situ. Tapi kan si kingnya atau queennya kan belum ketangkap kalau menurut gue gitu. Ini hanya andai-andai di otak gue aja gitu ya, perandaian umpama, paham nggak? Hehehe. Makanya yuk negara kita perketat hukuman untuk para koruptor, para tikus-tikus negara ini ya. Tikus berkepala hitam ya. Kurang ajar lu, kita aja empot-empotan bayar PPN, lu seenak-enaknya gitu ya. Bisa belanja ono ini gitu ya. Mana hukumannya enteng bener lagi, ganti ruginya juga enteng bener lagi. Orang nyolong ayam aja di penjara 5 tahun. Lu korupsi berapa miliar lah gitu yang lu ambil sendiri gitu ya, di penjara cuma 6,5 tahun. Enak bener ya, sedap, enak begitu dah. Daripada lu nyolong ayam, mending lu nyolong duit negara kalau kayak gitu.